Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaila Puji Lestari dari kelas IGTA 1. Di sini saya akan membahas tentang sistematika mushaf Al-Qur'an. Pengertian sistematika mushaf Al-Qur'an. Sistematika menurut KBBI didefinisikan sebagai pengetahuan mengenai klasifikasi atau penggolongan tentang suatu teori, asas, dan sebagainya. Artinya, pengetahuan tersebut berkaitan dengan aturan untuk mengatur tata letak sesuatu dengan tertib dan baik sesuai bagian-bagiannya. Mushaf menurut Kamus Munjid yaitu sebagai lembaran-lembaran yang dikumpulkan di antara dua sampul buku yang diikat. Kemudian Al-Quran menurut Syekh Federi Baik yaitu kalam atau firman Allah yang berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami isinya, disampaikan dengan jalan mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sistematika mushaf Al-Quran adalah pengetahuan tentang susunan tertib tulisan ayat-ayat atau surat-surat Al-Quran yang terdapat dalam lembaran-lembaran kitab sesuai dengan aturannya. Sistematika mushaf Al-Quran. Nah, dalam penyusunan Al-Quran ini melewati 4 fase menurut zamannya, yaitu fase pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah, fase pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq, fase pengumpulan Al-Quran pada masa Umar bin Khattab, dan fase pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Fase pertama yaitu pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah. Nah, di sini ada dua metode hafalan dan tulisan. Pengumpulan Al-Quran dengan hafalan. Nah, cara ini umum dilakukan oleh orang-orang Arab pada zaman dahulu untuk menjaga dan melestarikan karya sastra mereka, karena orang Arab saat itu terkenal dengan hafalannya yang kuat. Yang kedua yaitu pengumpulan Al-Quran dengan tulisan. Penulisan Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad sudah dikenal secara umum. Beliau memiliki beberapa sekretaris di bawah bimbingan beliau secara langsung untuk menuliskan setiap kali wahyu yang turun kepada Nabi. Fase kedua yaitu kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar melakukan upaya pengumpulan wahyu setelah mendapatkan usulan dari Umar bin Khattab. Dengan alasan kuat yang diberikan oleh Umar bin Khattab bahwasanya banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah dikhawatirkan akan hilangnya mushaf-mushaf yang berserakan itu. Akhirnya Abu Bakar bersedia mewujudkan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dengan diutusnya Zaid bin Thabit untuk memimpin pengumpulan ayat Al-Quran dengan alasan bahwa ketika Nabi masih hidup, beliau adalah sekretaris pribadi dengan bimbingan langsung dari Rasulullah selalu menulis wahyu yang turun kepada Rasul. Fase ketiga yaitu kodifikasi Al-Quran pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab, mushaf tersebut diperintahkan untuk disalin kembali ke dalam lembaran atau sahifah yang lebih baik. Umar tidak lagi menggandakan lembaran tersebut karena memang hanya untuk dijadikan sebagai naskah orisinil atau master, bukan sebagai bahan hafalan. Fase ketiga yaitu kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan melakukan pembaharuan atas dasar kekhawatiran terjadinya suatu perbedaan metode pengajaran Al-Quran, terutama perbedaan susunan surat dan lafalnya karena wilayah kekuasaan Islam yang sangat luas. Kemudian Utsman bin Affan membentuk suatu panitia yang diketuai oleh Zaid bin Thabit dan beranggotakan Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris, bertugas menyusun ulang surat-surat Al-Quran untuk kemudian dibukukan dalam satu mushaf. Kemudian kumpulan mushaf itu disalin dan diperbanyak menjadi 4 buah. Mushaf yang asli disimpan di Madinah atau mushaf Utsmani, sedangkan salinannya dikirim ke Makkah, Basrah,
Suriah dan Kufah. Tertib Al-Quran dalam sistematika Mushaf Al-Quran. Sistematika penyusunan ayat-ayat dalam Al-Quran bersifat tauqifi. Nah, di sini terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa susunannya bersifat tauqifi. Ada yang mengatakan kalau susunannya bersifat ijtihad sahabat. Serta ada yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagian Al-Quran itu bersifat tauqifi dan sebagian lagi bersifat ijtihad para sahabat. Urutan surat bersifat tauqifi. Urutan surat adalah tauqifi. Dikatakan bahwa tertib surat itu tauqifi dan ditangani langsung oleh Rasulullah sebagaimana diberitahukan Jibril kepadanya atas perintah Tuhan. Dengan demikian, Al-Quran pada masa Rasulullah telah tersusun surat-suratnya secara tertib sebagaimana tertib ayat-ayatnya, seperti yang ada di tangan kita sekarang ini, yaitu tertib Mushaf Utsmani yang tak ada seorang pun menentangnya. 2. Urutan surat Al-Quran adalah ijtihad sahabat. Dasar dari pendapat tersebut adalah kenyataan bahwa para sahabat mempunyai koleksi mushaf yang awalnya berbeda-beda urutan. Misalnya, mushaf Ali disusun menurut tertib nuzul atau turunnya Al-Quran, yakni dimulai dengan Iqra, kemudian Al-Muddatsir dan seterusnya hingga akhir surat Makki dan Madani. Dalam mushaf Ibnu Mas'ud, yang pertama ditulis adalah Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, Al-Imran, dan seterusnya. Dalam mushaf Ubay, yang pertama ditulis adalah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, An-Nisa, terus Al-Imran. Ketiga, urutan sebagian surat adalah tauqifi dan sebagian lagi ijtihad para sahabat. Hal ini karena dilatar belakangi dengan adanya dalil yang menunjukkan tertib sebagian surat pada masa Nabi. Misalnya, keterangan yang menunjukkan tertib Al-Buttiwal, Al-Hawamin, dan Al-Mufassal pada masa hidup Rasulullah, bahwa Rasulullah berkata, bacalah olehmu 2 surat yang bercahaya, Al-Baqarah dan Ali Imran. Dari ketiga pendapat di atas, pendapat yang menyatakan sistematika surah mushaf Al-Quran bersifat ijtihadi kurang memiliki landasan cukup kuat. Ijtihad para sahabat dalam menulis tertib mushaf merupakan pengumpulan ikhtiar secara pribadi sebelum Al-Quran disusun secara tertib. Ini dapat dilihat saat penyusunan mushaf yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, bahwa mushaf Al-Quran disusun pada satu huruf atau logat. Saat itu seluruh umat menyepakatinya dan mushaf lain ditinggalkan. Mestinya, jika sistematika surah mushaf tersebut hasil ijtihad, tentu mereka tidak akan mengikutinya dan berpegang teguh pada mushafnya masing-masing. Demikian penjelasan dari saya tentang sistematika mushaf Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.